Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara, kekasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kami diberi kesempatan kembali oleh Tuhan untuk bisa bersekutu bersama melalui saat teduh. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui satu sabda yang diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman, Sabtu 27 November dengan tema Doaku untuk perjalanan imanmu. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan-Mu bagi setiap kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan pada setiap kami. Hingga pagi ini Tuhan, kami dengan sukacita menyambut sabda-Mu. Beri kami pertolongan ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, boleh memahami kehendak Tuhan yang harus kami lakukan hari ini di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13 akan dibacakan oleh Pak Yosa. Baik, kita membaca 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Kiranya Dia, Allah dan Bapa kita, dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkannya. Bagaikan orang tua yang bersuka cita atas saat mendengar kabar baik tentang anak-anak yang jauh darinya. Itulah yang sedang dirasakan Rasul Paulus atas jemaat Tesalonika. Kabar baik apa yang didengar Paulus? Marilah kita mendalami 1 Tesalonika 3 ayat 9 sampai dengan 13. Bacaan yang kita perhatikan saat ini dilatar belakangi oleh kecemasan Paulus atas kehidupan iman jemaat Tesalonika, sebab mereka sedang menghadapi kesusahan dan tekanan. Itulah sebabnya ia mengirim Timotius untuk menguatkan dan menasehati mereka. Dan hasilnya ada kabar baik yang dibawa Timotius untuk Rasul Paulus, yaitu bahwa iman dan kasih jemaat Tesalonika tidak tergoyahkan oleh penderitaan yang mereka alami. Tentu berita ini membahagiakan Rasul Paulus. Pada saat ini, Rasul sendiri sedang menghadapi berbagai kesulitan dan kesengsaraan, dan hidupnya tidak mudah. Tetapi setelah mendengar kabar baik tentang kehidupan iman jemaat Tesalonika, hatinya lega. Paulus mengarahkan penghargaannya terhadap Tesalonika menjadi pujian kepada Allah. Sukacita dan bahagia itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk memanjatkan doa syukur dan permohonan untuk jemaat Tesalonika agar mereka semakin berlimpah dalam kasih dan semakin kuat dalam iman dan hidup tak bercacat dan kudus hingga kedatangan Tuhan Yesus kedua kali di dunia.
Paulus juga menyemangati jemaat Tesalonika dengan penuh cinta kasih. Ia masih berdoa kepada Tuhan untuk membuka jalan baginya hingga dapat kembali ke Tesalonika untuk membimbing mereka secara pribadi, sehingga iman mereka dapat menjadi kokoh. Bacaan Alkitab hari ini mengingatkan kita akan betapa penting menaikkan doa bagi keberhasilan perjalanan iman orang yang kita kasihi dan terus menyemangati pertumbuhan iman mereka. Di tengah berbagai kesulitan hidup di dunia ini, tentu kita semua berharap agar semua orang yang kita kasihi selalu kuat dan setia dalam iman, serta hidup di jalan kekudusan hingga siap menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Semoga kita dimampukan menjadi pendoa dan pembimbing kehidupan iman orang-orang di sekitar kita. Semoga kita menjadi persekutuan orang percaya yang saling mendoakan dan menyemangati satu dengan yang lain hingga kita semua siap menyongsong kedatangan Kristus yang kedua kali dengan sikap iman yang teguh. Mari kita berefleksi. Dalam keheningan, ingatlah doa apakah yang kita panjatkan untuk keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Apakah kita mendoakan pertumbuhan imannya? Apakah kita juga rindu menyemangati dan menguatkan mereka yang sedang berada di tengah himpitan iman? Mari kita berkomitmen. Kami akan memperhatikan pertumbuhan iman orang-orang yang kami kasihi, serta mendoakannya dan terus memberi semangat kepadanya. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, mampukan kami menjadi pendoa dan pembimbing iman bagi orang-orang yang kami kasihi, serta kami terus mohon pertolongan dan bimbingan Tuhan untuk kami bisa melakukannya. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kami akan selalu berusaha untuk bisa melakukan kehendak Tuhan hari ini bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, renungan selesai. Biarlah firman Tuhan hari ini setiap kita boleh berusaha untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi hidup kita. Terima kasih untuk kebersamaan pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.